Saya ingin mulai dengan sebuah pertanyaan. Adakah di antara kita yang gak pernah sedih? Gak mungkin. Kesedihan itu adalah sebuah keniscayaan. Namanya manusia yang lemah pasti pernah merasakan sedih. Jangankan kita Bapak Ibu, Nabi aja pernah kok ngerasain sedih. Betul? Nabi Yakub itu sedih ketika kehilangan anaknya Nabi Yusuf alaihi salam bertahun-tahun. Ya. Rasulullah Muhammad bahkan dalam perjalanan kisah hidupnya sampai-sampai ada masa-masa yang disebut oleh para ulama dengan tahun kesedihan atau Amul Huzn, tahun kesedihan, karena pada tahun itu terjadi peristiwa yang bertubi-tubi yang membuat Rasulullah itu merasakan kesedihan yang begitu dalam. Ditinggal wafat oleh istri tercinta Ibunda Khadijah binti Khuwailid Al-Kubra, ditinggal wafat oleh pamannya Abu Thalib bahkan dalam keadaan belum beriman, berdakwah disakiti oleh manusia. Jadi jangankan kita Bapak Ibu, orang-orang soleh terdahulu, para kekasih Allah yang punya kedudukan mulia di sisi Robnya itu juga pernah merasakan yang namanya kesedihan. Al-huznu wal jazu, pernah merasakan yang namanya patah hati, pernah merasakan yang namanya kekecewaan, pernah merasakan yang namanya duka, sadness. Kita perlu mulai dulu dari sini. Dan sebetulnya Bapak Ibu, kesedihan itu kalau kita sikapi dengan tepat dan dosisnya juga tepat, dampaknya positif. Jadi kalau kita ngomongin kesedihan, kalau kita ngomongin patah hati, dalam porsi yang pas, itu bagus. Perlu kita 1-2 momen dalam hidup itu merasakan patah hati. Kalau kalimat dari Maulana Rumi, beliau bilang begini, you have to keep breaking your heart until it opens. Coba diulangi Bu. Terkadang kita perlu merasakan patah hati supaya dia terbuka. Jadi ketika hati kita patah, Bapak Ibu, dari celah-celah patahan hati itu ada cahaya hidayah yang masuk, yang dengannya kita sadar, yang dengannya kita menemukan hakikat kehidupan. Mungkin dari patah hati itu kita belajar, oh iya ya, ternyata gini ya, sakitnya berharap kepada manusia. Sudahlah, mulai sekarang saya kapok berharap lagi kepada manusia. Saya pengen berharap kepada Allah saja. Jadi bagus nggak? Jadi bagus. Bahkan kalau kata Sayyidina Ali, aku sudah pernah merasakan semua kepahitan hidup, tapi tidak ada yang lebih pahit dari pahitnya berharap kepada manusia. Kadang-kadang patah hati itu memberikan kita pelajaran yang sangat penting. Orang itu baru sadar kalau dia udah mentok. Orang itu baru sadar kalau hatinya udah patah. Jadi kalau sikap kita, kalau respon kita tepat, justru kalau lagi patah hati, kalau lagi sedih, itu mestinya mengantarkan kita kepada sang pemilik hati, Allah Azza wa Jalla. Karena yang bisa menyembuhkan hati hanya Dia. Termasuk kalau kita ngedidik anak nih Bapak Ibu, dalam ilmu parenting, nggak bagus kalau kita terus memanjakan anak.
Apa yang dia mau kita turutin terus. Dimanja secara berlebihan. Sampai-sampai anak itu nggak pernah ngerasain susah. Anak itu nggak pernah ngerasain kecewa. Itu anak-anak yang model seperti itu, mentalnya rapuh. Justru kalau kita lihat Bapak Ibu, tokoh-tokoh hebat sepanjang sejarah, termasuk Rasulullah Muhammad SAW, bisa menjadi manusia terbaik itu diantaranya memang proses tarbiyah yang Allah berikan. Bahkan dari kecil dia udah merasakan banyak luka. Betul Bu? Apa lukanya Rasulullah? Bahkan masih dalam kandungan ayahnya udah meninggal gitu ya. Ada hikmah besar di balik ini semua. Begitu lahir, masih kecil, ditinggal sama ibunya. Diurus sama kakeknya. Sekian waktu, kakeknya juga meninggal, diurus sama pamannya. Terus, ada banyak sekali luka-luka yang Rasulullah rasakan. Kesedihan demi kesedihan yang Rasulullah rasakan bahkan dari kecil. Tapi itu membentuk pribadinya agar punya mental yang tough, mental yang kuat. Jadi kadang-kadang ayah bunda, ini disclaimer awal dulu nih perlu saya sampaikan. Kita perlu ngerasain patah hati, supaya kita belajar. Makanya ada pepatah yang mengatakan itu kan, salah satu orang yang paling susah dinasihati adalah ketika sedang jatuh cinta, katanya gitu. Kalau lagi jatuh cinta Bapak Ibu, itu mau kita nasihatin kayak gimana pun, dengar gak dia? Dia baru sadar ketika kapan? Ketika patah hatinya. Ya. Kadang-kadang kita perlu bikin anak itu ngerasa nggak dapat apa yang dia inginkan, supaya dia belajar. Bahkan anak itu perlu ngerasain konflik. Dari konflik itu kita menemukan banyak hikmah dan hakikat kehidupan. Poin saya, kesedihan, patah hati dalam dosis yang tepat itu bagus. Ya. Bahkan kata salah seorang ulama, Allah itu dekat dengan hamba-hamba yang sedang patah hatinya. Ya. Karena biasanya orang kalau lagi patah hati itu Bu ya, ini kalau imannya bagus, kalau fondasi ilmu agamanya bagus, biasanya kalau kita patah hati, kita pergi kemana? Kita pergi ke Allah. Sujud jadi lebih bisa kita hayati. Doa, munajat jadi lebih mesra. Kalau dibikin hidup ini terang terus, nggak pernah kita ngerasain gelap, itu bisa-bisa mati hati kita. Maka di antara hikmah Allah pergilirkan episode kehidupan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah pergilirkan hari-hari di antara manusia. Gak mungkin kita di atas terus, ada kalanya kita jatuh terperosok ke bawah, betul? Gak mungkin kita punya uang terus, ada kalanya kita gak punya uang, betul Bu? Sering. Gak usah curhat gitu dong. Gak mungkin orang muji-muji kita terus, ada kalanya kita dihujat, dicaci. Gak mungkin kita dideketin terus, ada kalanya orang menjauh dari kita. Tapi dari pengalaman-pengalaman itu kita belajar. Ya. Ada sebuah nasihat indah dari Imam Syafi'i rahimahullah. Agar hidup kita tenang, apapun pergiliran episodenya. Kata beliau begini, Da'il ayyama taf'alu ma tasha'u watib nafsan idha hakamal qada'u. Biarkanlah hari-hari itu bertingkah semaunya. Biarin. Namanya hari-hari itu Bapak Ibu ada pergiliran, kita akan dapat bagiannya. Nyamankanlah jiwamu ketika qada Allah itu tiba. Karena Allah itu kalau menetapkan satu takdir, pasti tidak akan lepas dari sifatnya yang maha adil. Allah nggak mungkin zalim. Ketika Allah menetapkan suatu takdir, pasti tidak akan lepas dari sifatnya yang maha benar. Allah nggak mungkin salah. Ketika Allah menetapkan suatu takdir, pasti nggak akan lepas dari sifatnya yang maha bijaksana. Allah nggak mungkin sembarangan.
Nyamankanlah, kata Imam Syafi'i. Da'il ayyama taf'alu ma tasha'u wa tib nafsan idza hakamal qada'u wa la tajza' li nazilatil layali fama li hawadisid dunya baqa'u. Jangan kau gelisah oleh datangnya malam, karena di dunia ini tidak ada yang abadi. Malam bukan akhir dari segalanya. Nanti insya Allah terbit fajar, matahari akan bersinar kembali. Ini belum kiamat. Ya, makanya di antara ciri orang beriman itu Bapak Ibu, dalam Quran, energi hatinya itu stabil. Dalilnya itu, likaila ta'saw ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Orang beriman itu kalaupun dia berhasil meraih apa yang dia inginkan, seneng nggak? Seneng, tapi senengnya nggak melewati batas, sampai bikin sombong, bangga diri. Dan kalaupun dia gagal, sedih nggak? Mungkin sedih, tapi sedihnya pun nggak melampaui batas, sampai dia bikin putus asa, depresi, naudzubillah. Jadi semua itu sekadarnya, energi hati yang stabil. Orang kalau nggak beriman Bapak Ibu, kalau lagi berhasil, senengnya lewat batas, euforia, berbangga diri, merasa hebat dengan apa yang dia punya. Ini karena kerjaku. Dia mewarisi kalimatnya Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Apa artinya? Semua ini karena ilmuku, karena kehebatanku. Itu udah kelewat batas. Dan kalau lagi nggak dapat apa yang dia inginkan, sedihnya juga kelewat batas, sampai-sampai bunuh diri, naudzubillah. Maka kita itu punya ganjel atas dan punya ganjel bawah. Ganjel atas namanya apa? Ganjel atas namanya syukur, ganjel bawah sabar. Itu dua ganjel yang akan membuat energi hati kita stabil. Jadi poin saya apa? Sedih, patah hati adalah sebuah kewajaran hidup Bapak Ibu. Kadang-kadang punya efek yang positif. Hanya saja jangan sampai kelewat batas. Kenapa? Karena kalau kelewat batas, setan seneng. Ya. Nih saya bacain. Ada sebuah kalimat dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, al-huznu yudha'iful qalbah. Kesedihan itu melemahkan hati. Wa yuhinul azma, melemaskan tekad kebaikan. Wa yudirul iradata, dan membahayakan kemauan berbuat baik. Tuh, Bu. Orang itu kalau lagi sedih, pasti lemah hatinya, lemes tekadnya, dan dia nggak kehilangan tekad untuk berbuat baik. Betul nggak? Orang kalau lagi sedih kan bawaannya mager Bapak Ibu, betul? Tahu mager? Mager apa mager? Orang kalau lagi sedih kan bawaannya mager gitu ya. Ada nggak di sini yang lagi sedih cuci piring? Di sini ada nggak yang sedih beres-beres dapur gitu? Ngosrek kamar mandi gitu Bu? Kenapa kok sekarang jadi rajin banget? Saya lagi sedih. Ada yang gitu? Kalau ada yang kayak gitu bagus ya. Sering-sering sedih aja ya. Tapi kalau kita ngelakuin itu dalam rangka menyibukkan diri agar nggak berlarut-larut, itu nggak apa-apa. Cuma maksud saya, secara psikologis orang itu kalau lagi sedih dia kehilangan energi, betul? Jadi malas ngapa-ngapain. Nanti fatalnya Bapak Ibu, apa kondisi yang paling fatal? Dia mengutuk takdir, naudzubillah. Dia marah, dia nggak ridho sama takdir ketetapan Allah. Udah, kalau sudah sampai situ, setan menang udah. Makanya kalimat selanjutnya kata Imam Ibnul Qayyim, la syai'a ahabbu ila syaitani min huznil mu'min. Tidak ada sesuatu yang lebih disenangi oleh setan melebihi kesedihan orang-orang yang beriman. Lihat Bapak Ibu. Jadi udah tahu
Kalau pengen di like sama setan gampang. Gimana caranya? Sedih aja sedih. Murung, banget gitu ya. Bangun tidur tuh ditekuk mukanya. Seakan-akan nggak bisa melihat ada begitu banyak karunia indah dari Allah. Nah inilah urgensinya. Kenapa pagi hari ini kita bahas la tahzan. Apa judul kita pagi ini? Apa artinya la tahzan? Itu sebetulnya kalimat dari Nabi SAW yang Allah abadikan dalam Quran surat At-Taubah ayat ke-40. Ya, tahu kisahnya ya? Kisah tentang apa itu? At-Taubah ayat 40 itu kisah tentang proses hijrahnya Rasulullah dari Mekah menuju Madinah bersama siapa? Sahabat mulia. Halo? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Rasulullah itu Bapak Ibu berhijrah, ngajak sahabat Abu Bakar, lalu kemudian dikejar oleh musyrikin Quraisy, gitu kan? Nah supaya nggak dikejar Rasulullah berstrategi. Nah ini penting nih, ini ilmu buat kita. Kita memang perlu mengandalkan pertolongan Allah, tapi bukan berarti kita tidak berikhtiar, kan gitu ya? Rasulullah itu sangat yakin Allah akan menolongnya, tapi bukan berarti Rasulullah mengabaikan syariat untuk berikhtiar. Rasul itu Bapak Ibu ketika hijrah dari Mekah ke Madinah lewat jalan yang berbeda supaya nggak ketahuan, naik ke atas gunung namanya Jabal Thur. Kalau Bapak Ibu pernah umroh atau haji pasti pernah ke sana. Diajak ketika city tour, minimal lihat dari bawah. Itu gunungnya sangat tinggi. Di atas gunung itu ada gua namanya Gua Thur. Rasulullah itu bersembunyi di sana selama beberapa hari sama sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kemudian dibantu juga oleh anak-anaknya Abu Bakar, ada Abdullah bin Abu Bakar yang menggembala domba supaya jejak Rasulullah itu nggak ketahuan. Ada Asma binti Abu Bakar yang juga naik ke atas untuk membawakan makanan untuk ayahnya dan untuk Rasulullah. Sampai sebuah kisah Bapak Ibu, ternyata persembunyian Rasulullah itu hampir ketahuan sama musyrikin Quraisy. Bahkan dikisahkan dalam beberapa riwayat, mereka itu sudah di mulut gua Bapak Ibu. Pernah dengar kisahnya ya? Mereka sudah di mulut gua. Udah di depan mulut gua. Kata Abu Bakar, seandainya mereka melihat ke arah sandalnya saja, maka kami ketahuan. Dan dikisahkan ketika itu Bapak Ibu, ya singkat ceritanya ya, Abu Bakar itu panik, tegang, cemas, sampai meneteskan air mata. Mohon maaf, Sayyidina Abu Bakar bukan orang yang pengecut. Sayyidina Abu Bakar bukan takut terjadi apa-apa dengan dirinya, bukan. Tapi apa yang dia takutin? Dia takut kekasihnya, sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kenapa-kenapa. Maka kelihatan Abu Bakar cemas, kelihatan Abu Bakar panik, kelihatan Abu Bakar itu meneteskan air mata. Allah melihat gesturnya Abu Bakar, wah perkataan yang sangat indah. Apa kata Nabi? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih, Allah bersama kita. Aduh, Bapak Ibu, itu kalimat indah banget. Itu kalimat harusnya menjadi mantra kehidupan kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Coba diulang yuk. Sekali lagi. Jadi wallpaper. Saya sampai bikin sejadah tuh. Sejadahnya itu saya tulis ya, di ujungnya itu tulisannya la tahzan innallaha ma'ana. Dulu saya pernah punya cincin. Cincinnya saya tulis la tahzan. Jadi kalau lagi mulai galau, mulai sedih, mulai gundah, mulai gelisah, saya baca la tahzan innallaha ma'ana. Itu mantra kehidupan. Dan memang semestinya Bapak Ibu, hati itu menjadi tenang kalau kita sadar Allah bersama kita. Gini, saya kasih analogi ya Bapak Ibu. Saya kasih analogi. Saya mau nanya, Bapak Ibu ada nggak di sini yang pernah ngerasain punya rumah di kampung? Ada nggak? Zaman dulu. Dulu saya tinggal waktu kecil di kampung Bapak Ibu. Kalau rumah di kampung itu kan kamar mandi sama ruang utama jauh, betul nggak?
Ada yang pernah ngalamin nggak? Kalau anak-anak zaman sekarang mungkin kurang relate ini ya. Tapi kalau orang-orang zaman dulu tuh gitu tuh. Kamar mandi sama rumah terpisah, betul ya? Agak jauh, kadang-kadang di pojok belakang. Nah dulu saya tuh Bapak Ibu, waktu kecil, kalau misalkan malam-malam nih Bu, tiba-tiba mau ke kamar mandi, itu rasanya gimana kira-kira? Takut kan ya Bu ya? Takut, merinding. Nah coba saya mau nanya, dalam keadaan kayak begitu, dalam keadaan saya takut, saya mau ke kamar mandi, kira-kira apa yang saya lakukan? Apa yang saya lakukan? Bangunin siapa? Mungkin bangunin ibu, mungkin bangunin nenek, ya. Mungkin bangunin bibi kita. Kita bilang, Mah atau Mak, Bi, temenin yuk. Aa mau ke kamar mandi. Ya. Karena kalau sendiri takut tuh, Bu, apalagi malam-malam, banyak pohon-pohon. Kan kampung gitu ya? Ada pohon nangka lah, pohon ini. Itu begitu kita kesana kan namanya anak-anak ya. Apa bayangannya, imajinasinya kemana-mana tuh ya. Wah nanti di atas ada apa putih-putih gitu kan. Ada suara apa, suara. Kita bangunin ibu kita bangunin nenek kita. Nek, temenin yuk mau ke kamar mandi. Oh iya, ditemenin kita tuh sampai kamar mandi. Pertanyaan saya, begitu ditemenin, hatinya gimana? Hatinya gimana? Tenang, hatinya nyaman. Nah saya mau nanya sekarang. Padahal situasinya berubah nggak? Gelapnya tetap sama, pohonnya sama, keadaannya sama, gak ada yang berubah dari keadaannya. Kamar mandinya sama di situ, jalannya sama, gelapnya sama, pohonnya sama. Tapi kenapa kok kita tenang, kenapa kok kita jadi nyaman? Kenapa? Karena kita tahu kita ditemenin. Itu rumus kehidupan. Makanya la tahzan innallaha ma'ana. Ini keren banget. Kalimat itu semestinya menenteramkan jiwa kita, menyamankan hati kita. Karena kalimat menjelaskan Allah bersama kita. Mungkin sekarang keadaan hidup kita dengan berbagai macam cerita. Ada kesedihan-kesedihan, ada kecemasan-kecemasan, takut ini, takut itu, takut begini, takut begitu. Tapi kalimat ini harus menenteramkan kita. Ya, keadaannya berubah, ancamannya masih ada, kondisinya masih sama, tapi kita tenang. Kenapa? Allah bersama kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Bapak Ibu ngomong-ngomong, Allah gak pernah kemana-mana. Kita yang sering ninggalin Allah. Aku hadir tapi engkau lupa untuk datang. Kata syairnya Maulana Rumi. Allah bahkan nungguin kita untuk balik. Jadi itu alasannya kenapa ini menjadi tema yang sangat penting untuk kita bahas. Nah, begitu kita bisa mengatasi, bisa mengelola yang namanya kesedihan, dada kita jadi lapang, jiwa kita jadi nyaman, hati kita jadi tenang. Dan hati yang tenang itu Bapak Ibu, itu adalah sumber yang akan mengundang banyak sekali kebaikan. Tenang. Untung yang tenang itu membuka rezeki. Kolbu yang mudah urus. Dalilnya apa? Quran, wadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Banyak-banyaklah kamu mengingat Allah supaya kamu beruntung. Jadi ternyata ada sebuah rumus dalam Quran. Kalau kita beruntung, kita harus banyak-banyak mengingat Allah. Dan efek dari mengingat Allah adalah kolbu yang tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, kolbu kita tenang. Jadi kalau boleh saya turunkan rumusnya, kolbu yang tenang itu menarik keberuntungan. Dada yang lapang itu memudahkan urusan. Kalau kita hidup masih tegang, masih panik,
masih cemas, masih resah, masih gelisah, itu kalaupun ada peluang itu nggak kelihatan. Kalaupun ada rezeki kayaknya tersumbat. Urusan-urusan jadi susah. Ya. Bapak Ibu punya masalah. Terus Bapak Ibu bersedih terus dengan masalah itu, ngurung diri di kamar, nggak mau kemana-mana. Saya mau nanya, itu masalah makin beres atau makin ruwet? Iya kan? Makanya rumus kehidupan itu bahagia dulu Bapak Ibu, baru sukses, bukan dibalik. Ini sering saya sampaikan. Kadang-kadang kita berpikir, nanti Ustadz, kalau urusan saya udah selesai, saya baru tenang. Enggak. Justru bahagia dulu, tenangmu, lapang dadamu, maka itu akan memudahkan beresnya urusan kita. Gitu Bapak Ibu. Ya. Nah sekarang pertanyaannya Mas Sony, bagaimana caranya untuk bisa mengelola, mengatasi yang namanya kesedihan? Mau semangat Allah, jamaah sekalian, rumus ini kepake seumur hidup. Saya akan membahas ini melepas kesedihan. Apa? Rahasia untuk melepas kesedihan. Bawa 3 hal ini, ingat-ingat, nanti Anda bisa pakai rumus ini dalam setiap keadaan ketika Anda merasa berat, ngerasa gundah, ngerasa sedih. Siap kita bahas? Apa 3 rahasia itu? Biar gampang, Bu. Ingat ya, rumusnya 3M. Coba diulang, rumus apa? Sekali lagi, rumusnya apa? Apa itu 3M? Mencuci tangan, memakai masker, tiga M ini yang mana? Cek. Bagus yang mana? Bagus. Yang ini ya? Ini buat kamu. Yang itu coba apa Bapak Ibu? Apa itu 3M? Belum tahu ya. Saya sering Bapak Ibu, ini penting banget. Anda pulang dari pengajian ini, Anda bawa 3M ini dalam setiap langkah kehidupan. Ketika mulai ngerasain sesuatu yang gak enak di hati, mulai ngerasain batin yang udah agak sempit, dada yang udah agak nyesek, rasa yang udah mulai gelisah, resah, sedih yang terlalu dalam, pakai rumus 3M ini supaya kolbu kita tenang, dada kita lapang. Mau tahu rumusnya? M yang pertama. Saya minum dulu ya. M yang bukan minum. Kaidah pertama, rumus pertama untuk melepas kesedihan itu adalah mengaku. Coba diulang, apa? Engkau dong, 1, 2, 3. Sekali lagi.
Mengaku. Hah? Apa? Apa? Jangan, bukan. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, Anda kalau belajar cukup banyak ilmu kejiwaan manusia, Anda bahkan mungkin di sini ada Bapak Ibu yang kuliah psikologi, belajar tentang ilmu emosi. Pintu gerbang paling awal untuk bisa mengendalikan dan menguasai apa yang kita rasa itu adalah akui. Dan akui rasa itu. Nah sekarang apa yang diakui? Mengakui ini Bapak Ibu, ini dibagi 3 lagi nih. Ini baru M yang pertama ya. Apa tadi M yang pertama? Nah, mengaku ini dibagi 3. Yang pertama, mengaku apa? Yang pertama, mengakui rasa. Apa Bu? Akui itu. Anda mengenali apa yang Anda rasa, dan Anda mau mengakuinya. Ini penting. Jadi kalau Anda lagi sedih misalkan, akui itu. Ya Allah, aku sedih. Ya Allah, aku takut. Ya Allah, aku cemas. Ngaku ini Bapak Ibu pintu gerbang. Beberapa orang itu nggak mau ngaku, tapi dia malah menyangkal. Menyangkal tuh gimana? Menyangkal tuh gini. Kamu kenapa? Aku nggak apa-apa. Kamu kenapa? Enggak, aku nggak apa-apa. Gwencana yo. Itu sedang menyangkal. Dia pura-pura baik-baik saja. Dia memaksakan dirinya seakan-akan sedang tidak baik-baik saja. Padahal Bapak Ibu, it's okay to not be. Nggak apa-apa kalau kita lagi nggak baik-baik saja. Kita ini manusia, bukan malaikat. To be human. Yang kadang akui itu, ya Allah, ya aku sedih, ya Allah aku lemah. Akan melapangkan. Ketika Anda mau mengakui, mau ngaku, Bapak Ibu, mengakui apa yang Anda rasa, itu bisa menjadi obat. Wah, P3K. Apa P3K? Pertolongan pertama pada kesedihan, pertolongan pertama pada kegelisahan, pertama pada kecemasan. Jadi M yang pertama itu ngaku aja. Tadi tuh kayak Nabi Yakub, dia sedih. Cemas karena dia umurnya udah tua, belum punya anak, padahal rambutnya udah memutih, istrinya juga katanya mandul. Terus dia akui itu kalau kecemasannya, aku takut aku tidak punya keturunan yang melanjutkan. Jadi ngaku itu penting Bapak Ibu. Sadari dan kenali apa yang Anda rasa. Itu mengaku yang pertama. Ya. Sekarang mengaku yang kedua. Ini masih M yang pertama ya. M yang pertama dibagi 3. Tadi mengaku yang pertama apa? Mengaku rasa. Yang kedua sekarang. Coba saya mau nanya. Kira-kira setelah mengakui rasa, yang kedua, mengakui apa lagi? Supaya dada kita lapang dari segala kesedihan. Ngaku apa lagi? Kesalahan? Ada punya pendapat lain? Jawaban Anda sudah saya tebak. Karena saya tuh kalau ngebahas ini, ketika saya tanya, Bapak Ibu, kira-kira kalau sedang sedih, setelah kita mengaku rasa,
Yang kedua, ngaku apa lagi? Hampir semua ngejawab, ngaku salah mas, ngaku dosa mas. Itu betul, tapi itu nomor 3. Ada yang perlu kita akui terlebih dahulu sebelum kita ngaku salah. Ngaku apa coba? Kekurangan bukan? Hah? Kelemahan bukan? Kodenya itu ada dalam doa Sayyidul Istighfar. Coba teman-teman cek urutan dalam doa Sayyidul Istighfar, kira-kira sebelum ngaku dosa, itu ngaku apa dulu? Coba ya kita baca ya, hafal semua kan? Coba gimana doa Sayyidul Istighfar? Ini hafal nggak Bapak Ibu? Kalau nggak hafal sayang banget. Saya sarankan ibu-ibu, bapak sekalian, hafalin. Kalau nggak hafal sayang banget. Ini Sallallahu Alaihi Wasallam, kita baca doa ini pagi hari, terus kemudian maka masuk surga. Kalau kita baca doa ini malam hari, lalu kemudian paginya dia meninggal, masuk surga. Makanya jangan sampai kita lewatkan baca doa ini setiap pagi, setiap petang. Ya, ini indah banget. Di situ ada kodenya tuh dari Rasulullah. Coba gimana doanya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Potong dulu situ, potong. Itu tadi tuh di awal tuh Bapak Ibu. Itu di awal isinya ngaku kita hamba, betul ya? Ngaku kita lemah, ngaku kehinaan diri kita, kelemahan diri kita. Ya Allah, engkau Rabb hamba aku, ciptaanmu. Ya. Nah, setelah kalimat itu, lihat berikutnya apa? Abu ulaka, itu dia. Abu ulaka bini'matika alayya. Baru habis itu wa abu ubi dzambi. Ini urutannya Bapak Ibu. Bahkan dalam doa Sayyidul Istighfar saja Rasulullah ngajarin kita, sebelum kita mengakui dosa, ngaku apa dulu? Ngaku nikmat. Karena Bapak Ibu, yang bikin dada kita sempit, yang bikin kita nyesek, itu seakan-akan kita nggak bisa ngelihat nikmatnya Allah yang begitu banyak. Kita fokus saja kepada hal-hal apa yang kita bikin sedih, masalah, persoalan, kesulitan, beban, berat, itu yang kita fokusin. Sampai-sampai seakan-akan kita nggak bisa melihat begitu banyak nikmatnya Allah. Padahal saya jamin Bapak Ibu, saya jamin, mau sebanyak apapun hal-hal yang Anda anggap itu bikin Anda sedih, hal-hal yang Anda anggap itu bikin Anda susah, bikin Anda berat, saya jamin demi Allah, karunia, limpahan nikmat dari Allah itu jauh lebih banyak dibandingkan itu semua. Ya, apalagi ditegaskan dalam Quran surat Al-Insyirah yang kita semua sudah hafal dari kecil. Yang mana ayatnya? Fa inna ma'al usri yusra. Terus? Coba nih Bu ya, kita bedah sedikit ya. Kita udah hafal ayat ini dari kecil. Jangan sampai kita nggak dapat maknanya. Itu kan ayat 5, ayat 6. Quran surat Al-Insyirah, betul ya? Itu kalau kita orang awam nih Bu, kalau kita orang awam, membaca ayat itu, sekilas, itu kayak kalimat pengulangan. Betul nggak? Itu kan kayak kalimat pengulangan ya. Fa inna ma'al usri yusra. Terus inna ma'al usri yusra. Ini kita nih orang awam nih Bu. Itu kan kayak diulang-ulang. Ya kan? Oke. Nggak apa-apa. Kalaupun cuman itu yang kita tangkep Bapak Ibu, itu aja udah jadi kabar bahagia. Kenapa? Karena sesuatu yang diulang-ulang itu diantara maknanya penegasan. Nih, saya bilang sama panitia, saya bilang, Bu, insya Allah
pagi ini saya datang ke Bogor. Saya ulang sekali lagi, Bu, pagi ini saya datang ke Bogor. Coba, kalau saya udah ngomong 2 kali, itu artinya apa? Itu penegasan namanya. Dan ini yang menegaskan itu Allah, Rabbul Alamin. Sampai 2 kali diulang. Fa inna ma'al usri yusra. Terus, na ma'al usri, itu kalau secara awam kita tangkap. Ternyata Bapak Ibu, kata para ulama, itu bukan pengulangan. Meskipun kalimatnya sama. Kenapa itu bukan pengulangan? Karena saat menyebut kesulitan, Allah pakai alif lam. Ada al-nya. Al. Fa inna ma'al al-usri. Ketika menyebut kesulitan itu ada alif lamnya. Al-usri. Al-usri. Kalau ada alif lamnya, Bu, menurut para pakar bahasa Arab Quran, itu artinya ma'rifah, sesuatu yang definitif, sesuatu yang jelas, yang bisa ditunjuk barangnya. Tuh, yang itu tuh, ada alnya. Fa inna ma'al usri, alif lam. Tapi Bapak Ibu, ketika menyebut kemudahan, Allah nggak pakai alif lam. Nggak ada alif lamnya. Yusra saja. Gimana ayatnya? Fa inna ma'al usri yusra. Bukan al yusra, tapi apa? Yusra. Kalau nggak ada alif lamnya Bapak Ibu, kata para ulama, itu berarti nakiroh, sesuatu yang indefinitif, yang kemungkinannya jauh lebih banyak. Maka kesimpulannya apa? Itu kan ayat 5, ayat 6 ya Bu. Fa inna ma'al usri yusra. Ayat 6-nya inna ma'al usri yusra. Kata para ulama, kesulitan di ayat yang kelima dan kesulitan di ayat yang keenam sama. Barangnya sama. Karena ada alif lamnya. Tapi yusra, kemudahan di ayat yang kelima, dan yusra, kemudahan di ayat yang keenam tidak sama. Karena nggak ada alif lamnya. Maka saya bersumpah demi Allah, andai pun Anda ngerasa berat Mas, hidup saya susah, banyak kesedihan, banyak masalah, ini loh masalah hidup saya Mas Sony, A, B, C, D, E, Anda punya 50 kesulitan, saya jamin Bapak Ibu, berbarengan dengan itu, minimal ada berapa? Minimal ada 100. Itu minimal Bu, 1 bareng dengan 2. Sampai-sampai kalau kata Umar bin Khattab ketika mentadaburi ayat ini, beliau mengatakan, lal yaghlibul usru yusroin. Nggak mungkin kesulitan itu bisa mengalahkan kemudahan 2 kali. Dikuatkan lagi dengan kalimat dari Abdullah bin Mas'ud, seandainya kesulitan itu masuk ke dalam sebuah batu, dalam riwayat lain, seandainya kesulitan itu masuk ke dalam lubang yang kecil, maka kemudahan akan ikut masuk, mengejar kesulitan itu. Karena fa inna ma'a, bersama kesulitan ada kemudahan. Bahkan kalimatnya ma'a, bukan ba'da. Kalau ba'da itu setelah, kalau ma'a bersama. Bersama kesulitan ada kemudian. Jadi ayah bunda yang dirahmati Allah, mengaku yang kedua, itu ngaku apa? Ngaku nikmat. Makasih ya Allah. Ini baru, Anda pakai baru jurus M yang pertama ini aja Bapak Ibu. Itu udah mulai lepas tuh berbagai kesedihan.